Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih telah kembali datang ataupun menghadiri kegiatan komunitas belajar kami. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih telah kembali datang ataupun menghadiri kegiatan komunitas belajar kami yang dilaksanakan pada hari ini secara live. Sebelumnya Bapak Ibu guru hebat, ini adalah seri kelima kegiatan kami di komunitas belajar. Yang sebelumnya kami melaksanakan tentang aplikasi Google juga di bagian Google Site yang kemarin, Google Site dan juga Google Drive untuk pembelajaran di kelas. Dengan Google Site sendiri kemarin dibahas itu adalah bagaimana kita membuat sebuah website menggunakan fitur ataupun aplikasi Google for Education menggunakan akun belajar ID. Jadi di dalam Google for Education itu sangat banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mendukung pembelajaran kita di kelas. Sebelumnya juga mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah mengenal saya adalah Ketua Penggerak Komunitas Belajar Tips dan juga Komunitas Belajar Guru Cerdas Teknologi. Dalam visi kami di dalam komunitas belajar ini adalah menggerakkan ataupun memahami, begitu juga menggunakan teknologi pada pembelajaran sehingga siswa lebih antusias dalam pembelajaran. Seperti biasa kita akan juga mempraktikkannya secara langsung dan juga melihat aplikasi dan fitur-fitur yang digunakan pada Google for Education. Jadi Bapak Ibu, dengan akun belajar ID kita dapat menggunakan seluruh aplikasi yang ada pada Google for Education. Jadi syarat pertamanya adalah kita harus memiliki akun belajar ID terlebih dahulu. Lalu dengan akun belajar ID kita akan dapat menggunakan semua fitur yang ada pada Google for Education. Nah, untuk seri kedua ini kita akan membahas tentang Google Ads dan Google Art ya, Google Ads dan Google Art. Nah, kedua aplikasi ini ada pada Google for Education. Bagaimana memanfaatkan Google Ads untuk membuat siswa lebih aktif baik dalam bentuk proyek, analisis data, dan juga pembelajaran berbasis fitur ataupun virtual. Kita melibatkan siswa kita di dalam penjelajahan di aplikasi Google Ads dan juga nanti di dalam aplikasi Google Art kita akan melihat seni yang ada untuk pengembangan seni dan budaya ataupun kearifan lokal yang ada pada Google Art. Nah, Google Ads ini hampir sama dengan Google Map juga. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut seperti apa. Tapi sebelumnya Bapak Ibu silakan ketik di kolom komentar dari mana saja yang menghadiri acara kita hari ini, dan juga Bapak Ibu guru instansinya dari mana saja. Silakan untuk berpartisipasi mengisi kolom komentar kita agar kita semua saling bersilaturahmi dan saling erat persaudaraan kita sebagai seorang guru. Terus yang perlu saya tekankan juga adalah kita jangan hanya mengharapkan untuk mendapatkan sertifikat atau berburu sertifikat, akan tetapi lebih baik kita juga memahami pengetahuan yang kita dapatkan untuk dikembangkan di kelas ya Bapak Ibu. Karena seperti kemarin beberapa seri yang kami lakukan, ada beberapa Bapak Ibu guru tidak mematuhi absensi ataupun link yang kami berikan. Dengan seperti contoh mungkin di webinar-webinar lain
harus sebar dibagikan ya di WA, dan juga ada yang berbayar. Tapi kami Bapak Ibu memberikan pengalaman dan juga pengetahuan secara luas dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Itu adalah hal yang sangat luar biasa, dan kita harus tetap semangat. Dan juga mungkin link absensi yang kami berikan nanti pada akhir video ini, nah disitulah nanti akan kami bagikan. Akan tetapi Bapak Ibu, di situ ada beberapa mungkin bukan syarat ya Bapak Ibu, seperti contoh mengikuti profil, mengikuti komunitas kami, itu adalah bukan syarat. Akan tetapi apabila Bapak Ibu sudah masuk pada komunitas kami dan juga mengikuti profil, itu artinya kita akan semakin dekat, informasi yang Bapak Ibu dapatkan juga akan semakin banyak. Begitu juga dengan kami akan mendapatkan informasi dari Bapak Ibu. Jadi pengembangan selanjutnya kita tetap terhubung dari media sosial, sehingga dengan media sosial ini kami memilih media sosial yang banyak digunakan oleh guru sebagai pembuatan konten pembelajaran, dan juga nanti kita akan tetap tersambung melalui media sosial ya Bapak Ibu. Jadi semua itu gratis, tidak ada yang berbayar Bapak Ibu. Tinggal kita cuma mengklik dengan jari saja, kita sudah tersambung dengan baik. Itulah hebatnya kecanggihan teknologi saat ini ya Bapak Ibu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya akan share screen ya Bapak Ibu. Share screen tentang yang akan kita bahas hari ini. Pertama saya akan mempresentasikan terlebih dahulu. Nah, ini yang akan saya presentasikan hari ini Bapak Ibu. Sebentar kita akan belajar dulu terlebih dahulu bagaimana sebenarnya berbagi praktik baik yang saya lakukan hari ini untuk kita semua, untuk pembelajaran kita bersama ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana kita berbagi praktik baik menggunakan Google Ads dan Google Maps dan juga Google Art. Kenapa saya buat Google Map juga? Karena nantinya Google Art ini ada beberapa kendala karena mungkin aplikasinya sangat berat, tetapi tetap bisa juga dibuka di ponsel ya Bapak Ibu. Tetapi apabila tidak bisa dibuka dengan cepat, kita bisa menggunakan Google Map-nya ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya kita akan membahas tentang pembelajaran tradisional maupun pendekatan yang kemungkinan di Saro itu bisa mencakup beberapa aspek ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah aspek instruksi langsung, bagaimana kita memberikan topik, tugas, dan keterampilan yang tercakup dalam pelajaran yang akan dipresentasikan atau dijelaskan. Jadi kita memberikan instruksi langsung tentang penugasan yang diberikan kepada siswa. Lalu ada tugas siswa. Di tugas siswa ini kita menyelesaikan lembar kerja, mengerjakan esai, memberikan LKPD, maupun memberikan proyek yang ditugaskan kepada siswa. Lalu ada penilaian siswa. Nah, setelah semua tugas itu selesai, maka kita akan melakukan penilaian. Penilaiannya juga sangat bervariasi yang kita lakukan pada penilaian siswa ya Bapak Ibu. Jadi pelajaran tradisional itu mencakup 3 aspek. Yang pertama instruksi langsung, yang kedua penugasan siswa, lalu yang ketiga adalah penilaian siswa. Lanjut pada slide berikutnya. Nah, tantangannya dalam pembelajaran tradisional yaitu yang pertama, biasanya siswa hanya memiliki satu pilihan untuk mengumpulkan tugas. Ya, normalnya tugas tersebut berupa penulisan makalah dan semua siswa mengumpulkan tugas yang mirip. Ini sering terjadi ya Bapak Ibu dalam pembelajaran tradisional, saling mencontek, punya kawan, tidak ada nalar kreativitasnya ataupun kreatifnya untuk berpikir sendiri mengerjakan tugasnya. Jadi banyak juga siswa yang membuat jawaban yang kita kumpulkan itu hampir mirip. Lalu tantangan berikutnya itu tugas kelompok hanya dapat dilakukan jika siswa berada di kelas bersama-sama atau bertemu di luar sekolah. Jadi proyek kelompok tidak dapat dikerjakan jika siswa tidak bersama-sama. Ini juga kendalanya. Jadi tugas kelompok itu
kalau secara tradisional tidak bisa dilakukan eh, secara terpisah, harus berada dalam satu tempat dengan kelompok yang berbeda. Nah, selanjutnya jika tugas rumit, siswa mungkin tidak tahu apa yang diharapkan oleh pengajar, dan pengajar mungkin kesulitan memberikan nilai. Lalu tantangan berikutnya, jika pengajar membuat lembar kerja ataupun LKPD untuk siswa, lembar kerja tersebut harus difotokopi dan diedarkan di kelas. Jadi pengajar membutuhkan waktu melakukannya dan juga membuang-buang kertas. Itu adalah tantangan pembelajaran tradisional juga ya Bapak Ibu. Artinya kita harus membagi kertas kepada siswa dan juga harus difotokopi dan diperbanyak juga ya Bapak Ibu. Jadi itu juga sering kita alami dalam tantangan kita di dalam pembelajaran yang tradisional. Lalu yang terakhir, jika sekolah ditutup dengan alasan apapun, siswa harus mempersiapkan diri dengan membawa pulang buku catatan dan buku teks. Jadi kalau sudah pulang sekolah itu harus dibawa buku teksnya, begitu juga dengan datang ke sekolah ya Bapak Ibu. Jadi isi tas siswa itu akan banyak dengan buku-buku yang akan dipelajari hari sesuai dengan jadwalnya ya Bapak Ibu. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada penilaian siswa itu penilaian dilakukan setiap kali pekerjaan rumah dinilai, kuis diperiksa, atau proyek kelompok diberi skor. Nah, teknologi memudahkan pilihan tugas dan menambah pilihan cara pembuatan, pengumpulan, dan pilihan tugas. Jadi sebelumnya yang dibahas di sini dalam aplikasi Google for Education-nya yang kemarin, yaitu menggunakan Google Drive. Jadi siswa hanya mengirimkan link tugasnya yang dikerjakan mungkin di Google Dokumen dan ataupun diisikan pada Google Form. Jadi semua aplikasi itu dipadukan sebagai sistem penilaian yang diberi skor pada Google Form yang kita berikan. Sedangkan tujuan penilaian siswa itu dinilai untuk mengimpor informasi tentang apakah siswa memenuhi harapan pengajar ataupun menganalisis penilaian yang dapat menyelesaikan pelajarannya. Jadi siswa membutuhkan dukungan tambahan dalam bidang pembelajaran tertentu. Lalu tantangan berikutnya adalah secara tradisional tugas siswa dinilai setelah diselesaikan ya. Ini tantangan dalam penilaian yang secara tradisional. Secara tugas siswa dinilai setelah diselesaikan, ini membatasi kemampuan siswa untuk merespon masukan maupun membuat tugas yang lebih baik. Lalu tantangan berikutnya, mungkin kita sebagai guru dapat membutuhkan waktu lama untuk menilai tes dan ujian, yaitu karena kita menilainya kan satu persatu ya Bapak Ibu, dengan kertas dikumpulkan. Apabila 30 siswa, maka kita harus memeriksa satu persatu kertasnya ya Bapak Ibu, sehingga itu merupakan tantangan bagi kita dalam sistem penilaian. Selanjutnya tantangan berikutnya apabila kita melakukan pembelajaran tradisional, yaitu setelah mengumpulkan tugas, siswa akan menunggu pengajar memberikan masukan. Masukan jauh lebih efektif jika segera diterima. Jadi siswa kita itu menunggu masukan-masukan yang kita berikan. Apabila kita menilainya di dalam kelas siswanya 30 siswa, maka kita akan membawanya otomatis ke ruang guru, dan di ruang guru kita akan menilai. Lalu di hari berikutnya baru kita bisa memberikan umpan balik ataupun dukungan, ataupun kita memberikan remedial dan sebagainya. Itu akan terjadi pada hari-hari berikutnya, sehingga siswa akan menunggu pengajar. Jadi tidak bisa kita melakukan masukan sesegera mungkin untuk diterima oleh siswa. Tantangan berikutnya itu memeriksa rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun memikirkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan datang, lalu memperhatikan yang berikut ini. Kita harus memperhatikan beberapa instruksi ya Bapak Ibu. Instruksi yang pertama adalah bagaimana instruksi langsung dilakukan, atau tugas siswa apa yang dihasilkan, dan dapatkah kita melihat penilaiannya. Nah, tantangan berikutnya yang kita alami ya secara tradisional, yaitu tugas siswa yang dinilai setelah diselesaikan. Ini membatasi kemampuan siswa untuk merespon masukan dan membuat tugas yang lebih baik. Lalu pengajar dapat membutuhkan waktu lama untuk menilai tes dan ujian.
Nah, setelah mengumpulkan tugas, siswa akan menunggu pengajar memberikan masukan jauh lebih efektif segera mungkin seperti tadi ya Bapak Ibu. Oke. Nah, itu dia tadi beberapa permasalahan pembelajaran tradisional yang biasa kita lakukan apabila kita tidak memanfaatkan teknologi sebagai akses kita melakukan penilaian, melakukan pembelajaran dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana menggunakan Google Earth, Google Maps dan Art pada pembelajaran. Nah, sebelumnya kita juga harus mengetahui Google Earth itu apa. Nah, Google Earth itu sebuah aplikasi yang mirip dengan Google Map ya Bapak Ibu, yang merupakan sebuah program globe virtual atau bisa menampilkan tampilan itu dalam bentuk 3D yang bisa dipetakan melalui satelit, fotografi udara, dan globe bisa 3D ya, ataupun bisa kita sebut ini adalah Earth Viewer, ataupun menampilkan tampak 3D bumi hampir mirip dengan Google Maps juga, tetapi pada Google Earth kita bisa mengeksplor lebih jauh dan juga kita bisa melihat tampilannya dalam bentuk 3D. Nah, Google Earth memiliki kemampuan untuk memperlihatkan bangunan dan struktur seperti jembatan 3D yang meliputi buatan pengguna yang menggunakan aplikasi SketchUp ya Bapak Ibu. SketchUp ini adalah sebuah struktur pembuatan gambar 3 dimensi ataupun program pemodelan 3 dimensi. Nah, tampilan itulah yang akan tampil pada Google Earth apabila kita membuka aplikasi Google Earth. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan di dalam Google itu? Yang pertama adalah kita bisa melakukan penjelajahan geografis, yaitu menggunakan Google Earth untuk menjelajahi lokasi geografis di seluruh dunia. Ini dapat membantu siswa kita memahami konsep seperti topografi, iklim, vegetasi, dan sebagainya. Jadi kita bisa melakukan penugasan kepada siswa dalam bentuk penjelajahan geografis yang cocok mungkin pada guru-guru geografi ya Bapak Ibu. Kita bisa secara nyata langsung memperlihatkan tentang topografi, iklim, dan vegetasi dan juga sebagainya. Lalu ada studi ekosistem. Ini juga bisa kita manfaatkan dengan Google Earth untuk mempelajari ekosistem tertentu seperti hutan hujan, terumbu karang, atau padang rumput. Jadi siswa dapat memeriksa distribusi spesies, faktor lingkungan, dan juga tantangan konservasi yang ada pada lokasi yang kita berikan kepada siswa. Lalu mungkin pembelajaran berikutnya untuk sejarah. Kita bisa menerapkan Google Earth pada pembelajaran sejarah, yaitu menelusuri peristiwa sejarah dengan menggunakan fitur waktu di Google Earth yang memungkinkan siswa melihat perubahan dalam landscape dari waktu ke waktu. Ini dapat membantu pemahaman perkembangan kota, perbatasan negara, dan peristiwa sejarah penting. Selanjutnya mungkin yang bisa kita buat pada siswa kita pada pembelajaran ekspedisi virtual. Pada ekspedisi virtual ini mengorganisir ekspedisi virtual di tempat-tempat yang jauh atau tidak dapat diakses oleh siswa, misalnya menjelajah gunung tertinggi, sungai terpanjang, atau lokasi arkeologi terkenal. Jadi pembelajaran ekspedisi virtual juga bisa kita terapkan pada pembelajaran di kelas menggunakan Google Earth. Selanjutnya pembelajaran yang bisa kita buat pada siswa kita itu adalah pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Ini project based learning ini memungkinkan siswa untuk merancang dan melaksanakan proyek-proyek penelitian mereka sendiri menggunakan data dan gambar yang ditemukan di Google Earth. Contohnya bisa mencakup penelitian tentang urbanisasi, perubahan iklim, atau masalah lingkungan lokal. Lalu yang terakhir mungkin di dalam pengelolaan pembelajaran siswa itu kolaborasi dan presentasi. Ini bisa kita terapkan juga menggunakan Google Earth, mendorong kolaborasi antara siswa dalam meneliti dan menyajikan data menggunakan Google Earth. Siswa dapat bekerja dalam tim untuk menyusun presentasi atau proyek berbasis lokasi. Jadi ini adalah beberapa contoh yang bisa kita terapkan, jenis-jenis pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam kelas.
mulai dari penjelajahan geografis tadi, studi ekosistem, studi sejarah, dan juga ekspedisi virtual, pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi, dan presentasi. Semua ini bisa kita terapkan di kelas menggunakan Google Ads yang nantinya kita bisa juga mengolahnya dalam bentuk LKPD. Intinya pada saat menggunakan Google Ads, Bapak Ibu harus tetap mengawasi anak didik ataupun peserta didik kita agar tidak melenceng pada pencarian Google Ads di dalam Google Ads. Jadi kita harus memang betul memandu dan juga memahami tujuan pembelajaran yang akan kita kembangkan dan menyesuaikan dengan Google Ads. Karena Bapak Ibu, karena online kan kita harus juga waspada, terus tetap dipandu. Atau kalau mungkin di anak tingkat dasar, kita bisa melakukan ekspedisi virtual ini Bapak Ibu, dengan mengumpulkan siswa di dalam kelas kita dan juga mengeksplorasi tempat-tempat ataupun studi virtual yang dilakukan dengan mengunjungi beberapa tempat wisata melalui Google Earth. Nah, ini salah satu bentuk tugas ya, yang penugasan pada siswa menggunakan Google Earth yang saya kumpulkan. Yang pertama, tugas siswa melakukan ekspedisi virtual. Nah, bagaimana cara melakukan tugas siswa ekspedisi virtual di Google Earth? Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa memilih sebuah danau besar di dunia dan jelajahi sekitarnya menggunakan fungsi Street View di Google Earth. Jadi kita sebagai guru mengarahkan untuk memilih satu danau besar yang ada di dunia, terserah mau di mana Bapak Ibu. Jadi kita harus mencari data dulu danau-danau yang ada di mungkin di daerah lain ya Bapak Ibu. Lalu kita menyuruh siswa untuk menuliskan 3 hal menarik yang ditemui oleh siswa selama ekspedisi virtual tersebut. Jadi siswa menuliskan 3 hal yang menarik setelah dia menjelajahi secara virtual di Google Earth yang ia temui melalui gambar ataupun perjalanan secara virtual. Lalu setelah itu kita membuat pertanyaan refleksi apa yang Anda pelajari tentang topografi dan geografi menggunakan Google Earth. Jadi ini cocok untuk pembelajaran geografi tentang ekspedisi virtual. Jadi bagaimana kita menentukan tujuan pembelajarannya, kita sesuaikan dengan penugasan siswa. Lalu bagaimana Anda bisa menggunakan informasi yang Anda dapatkan dari Google Earth dalam studi geografi di kelas. Nah, selain geografi, mungkin kita juga bisa membuat ekspedisi virtual dengan cara mengunjungi situs-situs bersejarah yang ada di Indonesia. Seperti contoh, kita langsung ke Candi Borobudur atau tempat-tempat lain seperti Raja Ampat. Itu bisa kita cari di Google Earth nantinya. Nanti kita praktekkan juga ya Bapak Ibu. Lalu tugas pembelajaran berbasis proyek, ini salah satu contoh tugas pembelajaran yang berbasis proyek tetapi menggunakan Google Earth. Jadi berdasarkan penelitian Anda menggunakan Google Earth, pilihlah sebuah topik atau isi geografis yang menarik bagi Anda. Misalnya urbanisasi, perubahan iklim, atau masalah lingkungan lokal. Jadi kita memberikan penugasan kepada siswa untuk memilih topik ataupun isu yang akan dicari pada Google Earth, lalu merancang sebuah proyek penelitian melibatkan penggunaan Google Earth untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait topik tersebut. Lalu buat daftar pertanyaan penelitian yang ingin Anda jawab menggunakan Google Earth. Nanti kita menyuruh siswa untuk membuat daftar pertanyaan, lalu membuat sebuah proyek penelitian, baik itu dalam bentuk portofolio ataupun presentasi, lalu menggunakan alat pencarian dan pengukuran Google Earth untuk mengumpulkan data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda. Jadi kita juga menggunakan pengukuran jarak, lalu menganalisis data, mengumpulkan identifikasi temuan ataupun pola penting, lalu membuat laporan ataupun presentasi merangkum hasil penelitian Anda. Pastikan untuk menyertakan temuan analisis dan kesimpulan. Jadi kita setelah memberikan satu tujuan, sebagai contoh dalam berbasis proyek kita memberikan tujuan pencarian di Google Earth, terserah kepada siswa, tetapi kita harus memberikan kerangka daerah
apakah dia berada dalam lingkup negara ataupun lingkup dalam bentuk kota atau jenis populasi dan juga sebagainya. Kita harus membuatnya terlebih dahulu, memperagakan, lalu menugaskan siswa merancang dan juga membuat sebuah proyek. Nanti hasil dari proyek ini bisa dibuat dalam bentuk laporan ataupun presentasi yang merangkup hasil penelitian. Artinya siswa akan mencari topik-topik yang cocok di Google Ads, mengambil foto, mengumpulkan data, dan juga menganalisisnya sesuai dengan pembelajaran yang dibawakan di dalam kelas. Sehingga nanti siswa akan mempresentasikan temuan-temuan yang didapatkan di dalam Google Ads. Ini salah satu contoh lagi Bapak Ibu lembar kerja peserta didik ataupun LKPD. Judul kegiatannya adalah eksplorasi sejarah dengan Google Ads. Jadi ini adalah pembelajaran sejarah, LKPD pembelajaran sejarah. Instruksi yang perlu kita sampaikan adalah gunakan Google Ads untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, kita memberikan instruksi seperti saya bilang Bapak Ibu, ataupun dalam penggunaan Google Ads kita harus membuat instruksi-instruksi kerangka dasar agar siswa tidak terlalu jauh mencari ataupun menggunakan aplikasi. Nah, tugas pertama adalah penjelajahan sejarah. Temukan dan tanda lokasi 2 kota kuno yang penting dalam sejarah dunia. Seperti contoh kita melakukan instruksi pertama, coba cari di Google Ads Roma kuno dan Mesir kuno. Jadi siswa akan mengetikkan di kolom pencarian Google Ads dengan kota yang kita berikan. Nah, setelah mereka mencari, maka menggunakan fitur-fitur di sekitar kota-kota tersebut, menggunakan mode Street View di Google Ads dan mencatat hal-hal menarik yang ditemui. Jadi mereka akan melihat mode Street View pada kedua kota tersebut dan juga dapat mengumpulkan data-data yang mereka temukan di dalam Google Ads. Lalu tugas kedua, menganalisis perubahan sejarah. Jadi siswa disuruh menggunakan fitur waktu di Google Ads untuk melihat perubahan dalam tata letak kota besar dari zaman kuno hingga tata letak kota besar ya Bapak Ibu, dari zaman kuno hingga modern. Memilih salah satu kota dan amati perubahan yang terjadi. Itu tugas kedua. Lalu siswa juga akan mencari dan mengamati. Lalu tugas ketiga, rekonstruksi situs bersejarah. Pilih sebuah situs arkeologi atau bangunan bersejarah yang terkenal, misal piramida, Giza, Colosseum. Jadi gunakan gambar satelit di Google Ads untuk memperbesar dan memeriksa situs tersebut dengan cermat. Tandai fitur-fitur penting atau detail arsitektur. Jadi kita bisa belajar sejarah secara langsung dengan virtual, dan juga kita bisa mengetahui latar belakang sejarah yang ada pada kota yang kita kunjungi tadi dengan Google Ads ya Bapak Ibu. Jadi akan menarik siswa dan juga merasa antusias nantinya karena dia dapat melihat langsung dan juga dapat mengetahui apa saja yang ada di sekeliling dari benda-benda bersejarah tersebut. Nah, yang terakhir mungkin Bapak Ibu, kita sebelum melakukan penggunaan Google Ads, yang pertama adalah kita harus menyesuaikan juga dengan tujuan pembelajaran, lalu menentukan kota tujuan, kemana saja nanti siswa kita akan melakukan studi virtualnya, dan juga memberikan LKPD yang sesuai, seperti tadi yang saya contohkan sebelumnya. Nah, mungkin dari contoh-contoh yang saya sampaikan, mungkin kreativitas Bapak Ibu mungkin lebih kreatif daripada saya, mungkin nanti lebih dikembangkan lagi dalam penggunaan Google Ads-nya ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk penjelasan sebelumnya? Apakah tertarik kita langsung ke aplikasi Google Ads? Kalau tertarik ataupun merasa seru, boleh Bapak Ibu ketikkan angka 2 di kolom komentar ya Bapak Ibu sebelum kita ke aplikasinya. Silakan Bapak Ibu ketik di kolom komentar
angka 2 tertarik, angka 1 semangat untuk mengikuti. Ya, silakan Bapak Ibu diketikkan ya untuk partisipasinya biar kita lanjut ke Google Ads-nya. Oke Bapak Ibu, kita langsung ke aplikasinya ya. Aplikasi Google Ads-nya. Nah, ini tampilan aplikasi Google Ads apabila kita membukanya nanti dengan mengetikkan Google Ads pada kolom pencarian di Google Chrome ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada toolsnya di sini untuk mencari tempat yang akan kita cari. Lalu di sini ada tampilan Street View, lalu ada 3D, arah, dan zoom in, zoom out-nya nanti berbeda-beda ya Bapak, karena ini saya pakai browsernya itu bukan Chrome. Nanti kalau Chrome akan ada tampilan lainnya. Oke, kita coba sesuai dengan Wikipedia yang tadi yang saya jelaskan ya Bapak Ibu. Kita mencari Mesir terlebih dahulu. Kita coba cari Mesir sesuai dengan LKPD tadi ya Bapak Ibu. Nah, di sini ini tampilannya untuk Mesir, ataupun kita cari piramida ya. Kita menyuruh siswa mencari piramida ataupun piramida di Giza, piramida Giza. Nah, penugasannya adalah memahami tentang sekeliling dari piramida. Nah, ini adalah tampilan apabila kita membuat pencarian piramida. Nanti akan tampil di sini tentang piramida ini seperti apa, dan mereka bisa berkeliling langsung di samping piramida secara virtual dengan cara mengetik ini ya Bapak Ibu, atau mengklik sebagian ini. Ini adalah Street View. Kita lihat Street View-nya. Oke, Street View-nya ada di samping yang berwarna hijau. Ini adalah Street View, artinya kita bisa berjalan di samping piramida. Coba kita klik di samping sini ya Bapak Ibu. Oke, kita masuk. Nah, ini adalah tampilan samping. Nanti kita bisa melihat secara keliling tentang piramida, setinggi apa piramidanya, atau kita ingin berjalan ke arah sini juga bisa Bapak Ibu. Kita melihat-lihat. Kita menyuruh siswa ini berkeliling terlebih dahulu, mengelilingi piramida dan melihat secara langsung. Di sini juga ada tanda panah yang bisa bergerak ke depan, artinya kita bisa lebih dekat lagi dengan piramida. Jadi siswa lebih dekat dengan gambar ataupun secara virtual ini dan mencatat keadaan sekeliling. Kalau ada kita menugaskan topografi ataupun iklimnya seperti apa, kita bisa langsung melihatnya. Kalau ingin kembali Bapak Ibu, kita tinggal klik di bagian sini. Atau kalau kita mau membuat foto di sini ya Bapak Ibu, dengan mengklik capture this view, lalu kita melihatnya. Lalu kalau kita kembali, tinggal kita kecilkan saja terus Bapak Ibu untuk kembali ke lokasi yang akan kita pilih berikutnya. Kita bisa memilih ke sebelah sini juga, melihat keadaan sekeliling. Dan kita juga bisa berjalan-jalan seperti Street View biasa ya Bapak Ibu, karena ini adalah 3D. Sama dengan Google Maps juga, kan, tetapi dengan Street View ini kita lebih mempunyai jangkauan yang lebih luas, dan juga tampilannya secara satelitnya bisa 3D. Begitu contoh seperti ini ya Bapak Ibu, kita bisa melihat sekelilingnya. Nah, kita juga bisa mengganti, seperti contoh kita ingin ke Raja Ampat. Kita ketikkan saja Raja Ampat Indonesia ya Bapak Ibu. Raja Ampat ini, Raja Ampat Island, kita langsung ke Papua. Kita bisa membagikan ke Papua. Nah, langsung kita lanjut ke Raja Ampat ya Bapak Ibu.
Nah, ini adalah tampilan foto Raja Ampat. Kita hilangkan saja fotonya dulu, langsung ke 3D. Kita buat 3D dulu. Ini adalah Raja Ampat secara 3D. Nah, di sini juga kita bisa, atau kita ingin melihat Gunung Leuser ya Bapak Ibu, untuk melihat habitat ataupun tentang alam yang ada di Aceh ya. Coba kita cek untuk melihat iklim, perubahan ataupun jenis jenis hutan, bisa kita lihat di sini ya Bapak Ibu. Untuk Gunung Leuser kita lihat 3D-nya. Kita lihat di mana saja ada 3D-nya yang bisa kita street view. Kita bebas mengelilingi ya Bapak Ibu, tergantung pada pokok bahasan yang kita ambil pada pembelajaran di kelas. Bisa saja kita ke Bunaken untuk melihat laut. Di Bunaken kita bisa menyuruh siswa mencari biota laut, langsung kita ke dalam laut juga bisa langsung dalam bentuk penyelaman, melihat jenis-jenis terumbu karang ya Bapak. Kita bisa melihat langsung ke dalam laut yang ada di Bunaken, apa saja yang ada terumbu karangnya di dalam laut, dan juga kita bisa melihat ikan, jenis-jenis ikan di dalam laut. Siswa tinggal mengeksplor ya Bapak Ibu, mengeksplor dia mau kemana atau seperti apa. Tapi sebelumnya kita harus juga melakukan ataupun mempraktikkan terlebih dahulu sebelum siswa melakukan praktiknya ya Bapak Ibu. Karena seperti saya buka dulu tampilannya, saya perlihatkan caranya, lalu siswa melaksanakan penugasannya. Lalu terakhir ya Bapak Ibu, siswa kalau sudah mahir menggunakan Google Ads, siswa sendiri yang mengajar kita nantinya Bapak Ibu, karena mereka akan lebih tahu, lebih cepat pengetahuannya. Cuman di awal kita harus melakukan pembelajaran. Nah, ini tampilan di bawah laut. Kita juga di bawah laut ada street view-nya ya Bapak Ibu. Kita bisa melihat terumbu karang, jenis terumbu karang, binatang-binatang laut yang ada di dalam laut juga bisa kita selami terus sampai nanti datanya siswa mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai dengan instruksi kita, atau mungkin jenis-jenis terumbu karang, foto bawah laut, dan masih banyak tempat-tempat lain yang bisa dikunjungi dengan Google Ads. Dengan penugasan sebagai contoh, nanti siswa akan membuat capture tentang foto ini dan juga menganalisis data terumbu karang yang ada di Bunaken tadi, dan membuatnya dalam bentuk presentasi dan juga proyek, sehingga siswa lebih antusias mau melakukan atau meriset tempat yang kita berikan ya Bapak Ibu, atau tempat yang kita tunjuk. Nah, selain di bawah laut, kita juga bisa mengekspor di bagian daratannya. Oke Bapak Ibu, kita buat street view-nya. Kita cari street view itu yang berwarna biru ya Bapak Ibu, seperti ini. Ini ya Bapak Ibu, biru seperti ini adalah street view. Kita langsung ke street view-nya.
langsung di pinggir pantai ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah pinggir pantai. Nanti siswa boleh berjalan-jalan di pinggir pantai dan mengamati ekosistem yang ada ataupun iklim, jenis cuaca, eh, dan juga apa saja yang berada di pinggir laut ini. Dan bisa kita ganti juga street view-nya nanti dengan cara melihat street view yang lain. Jadi siswa dapat mengeksplor lebih jauh tentang eh, daerah yang kita sebutkan atau daerah yang kita suruh. Sebagai contoh, kita bisa berkunjung ke Komodo Island, contoh. Ya. Kita bisa berkunjung ke Komodo Island. Di Komodo Island ini nanti bisa saja Bapak Ibu menyuruh iklim ataupun vegetasi ataupun sejenisnya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu kita harus sesuaikan juga dengan pembelajaran kita ya. Nah, di Komodo Island ini kita bisa mendapatkan beberapa street view. Contoh di sini ya Bapak Ibu. Kita coba street view di sini. Nah, ini adalah pinggir laut dermaga ya Bapak Ibu. Mungkin di dalam ini di kapal. Mohon maaf Bapak Ibu, ini di kapalnya yang ada di tengah laut. Kita cari street view yang lain. Mungkin kita street view di sini. Coba street view di pinggir. Nah, jadi dengan ini siswa mengetahui keadaan ataupun jenis pulau yang didiami oleh komodo seperti apa, dan juga membandingkan pulau tempat tinggal siswa tersebut, apa perbedaan yang didapatkan daripada tempat komodo ini berada, seperti apa jenis tanah, tampilan gambar, keadaan hutannya. Karena Bapak Ibu komodo kan cuma ada di satu pulau saja ya, jadi dia bisa menganalisis data seperti apa tempat tinggal ataupun lingkungan daerah Pulau Komodo ini. Kalau bosan di pinggir pantai bisa saja kita rubah ya Bapak Ibu, tergantung pada siswanya mau eksplor di mana. Apakah dia ingin mengeksplor di atas bukit, bisa mengeksplor di pinggir. Contoh, kita cari street view yang lain dengan cara mengetik ini ya, mengklik ini Bapak Ibu, kita cari street view nya, kita coba di bagian atas sini. Nah, ini street view yang berada di atas gunung ya Bapak Ibu. Memandang keseluruhan dari atas gunung, bisa memutarnya dan sebagainya. Jadi tergantung bagaimana kita membuat LKPD yang kita berikan kepada siswa untuk melakukan analisis ataupun explore virtual menggunakan Google Earth. Jadi kita melakukan project kepada siswa. Siswa dapat mengumpulkan banyak data dari Google Earth dan kita memberikan petunjuk untuk siswa kita mau dieksplor seperti apa, atau instruksi-instruksi penugasan itu jelas kepada siswa sehingga siswa dapat melakukan explore virtual dan mengumpulkan data yang ditemukan pada explore dengan Google Earth ini. Bagaimana Bapak Ibu, menarik? Sudah terpikir di kelasnya bagaimana cara penerapan Google Earth dengan siswa-siswanya agar menarik? Mungkin udah tahu ya Bapak Ibu konsepnya masing-masing untuk menggunakan Google Earth ini. Nanti kita tidak perlu memberikan laptop satu persatu, kita tinggal menampilkan dengan slide, mungkin satu infocus di depan, dan juga kita menampilkan gambarnya secara keseluruhan. Nanti siswa akan melihat caranya, lalu kita membuat kelompok, dan dalam kelompok ini dibagi dalam bentuk penugasan. Satu kelompok mungkin kita memberikan 2 explore virtual, 2 tempat,
Lalu kelompok tersebut bergantian kalau memang medianya kurang dalam pembelajarannya ya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk bahasa Indonesia mungkin kita bisa mengeksplor untuk pembelajaran bahasa Indonesia, kita bisa mengeksplor dengan cara menyebutkan kampung halamannya di mana. Nanti siswa akan menyebutkan sebagai contoh kampung halamannya di mana, atau kita buat di Medan contoh. Kampung halamannya disebutkan, lalu kita cari, nanti siswa bercerita tentang daerahnya ini, menceritakan tentang daerah ataupun kampung halamannya ini, dan memperlihatkan secara 3D. Apabila ada rumahnya tampil atau rumah neneknya, menampilkan rumah neneknya atau keluarganya, rumah saya ini seperti ini, diceritakan semua. Itu juga termasuk pada pembelajaran bahasa Indonesia, bisa kita terapkan. Dia menampilkan sambil menceritakan tentang di mana ia tinggal. Itu salah satu yang bisa kita terapkan juga pembelajarannya dengan bahasa Indonesia ya Bapak Ibu, dengan menyebutkan tempat dia tinggal, kampung halamannya di mana, lalu kita cari di Google Ads dan dia menceritakan tentang lingkungannya ini, seperti apa lingkungannya. Bisa saja kita tanya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, mungkin bagaimana, masih tetap semangat ya Bapak Ibu untuk lanjut dengan Google Art-nya. Ini masih Google Ads ataupun Globe virtual ya Bapak Ibu, sebutannya Globe virtual. Oke, kita pembelajaran berikutnya ya Bapak Ibu. Google Ads-nya saya anggap Bapak Ibu sudah bisa memikirkan atau sudah bisa membuat LKPD, lembar kerja siswa, yang dapat menimbulkan kreativitas di siswa dan juga dapat mengumpulkan analisis data sesuai dengan pembelajaran yang disampaikan. Dan juga Bapak Ibu mungkin juga sudah berpikir tujuan pembelajarannya itu tentang mengeksplorasi di mana, tempatnya yang dituju seperti apa. Nah, itu nanti bisa dibuat dalam bentuk LKPD ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke Google Art. Nah, pada Google Art ini Bapak Ibu, Google Art ini adalah seni. Di dalamnya adalah bagaimana siswa kita kenalkan beberapa seni yang ada di dunia. Kita dapat menjelajahi seni juga. Jadi ini cocok sekali dengan pembelajaran seni budaya, ataupun bisa saja kita menjelajahi beberapa museum yang ada di dunia. Ini juga termasuk penjelajahan virtual. Dengan ini siswa dapat menjelajahi beberapa bentuk seni dan juga museum yang ada di dunia. Kita coba menjelajahi museum dengan ini, art adventure, jelajahi. Lalu kita jelajahi salah satu museum di ini ya, di Africa Reality Nairobi Gallery. Ini tekstil galeri. Kita masuk. Nah, ini Bapak Ibu tampilan di dalam ya, di dalam museumnya. Kita bisa berjalan-jalan di dalam museum, melihat-lihat apa saja yang ada di dalam museum ini. Sama seperti Google Earth juga tadi, teman. Di Google Earth ini kita fokus pada seni-seni yang ada. Kita bisa juga berkeliling, melihat apa saja yang ada, dan berjalan-jalan. Tampilannya juga bisa jelas, kita lihat gambar lukisannya juga. Kita bisa berjalan mendekati seni-seni yang ada di sini, yang dipajang di dalam museum ini, bisa kita lihat secara langsung. Untuk menjelajahi yang lain, kita klik jelajah.
kita cari yang lain yang ingin kita jelajahi selain di daerah situ ya Bapak Ibu. Nanti kita tinggal menyuruh siswa menjelajahi beberapa museum ataupun galeri yang ada pada Google Art ini, dan nanti bisa Bapak Ibu eksplor sendiri ya Bapak Ibu, melihat apa saja yang ada di Google Art ya, ataupun Google Seni. Banyak sekali yang bisa kita buat di sini, seperti contoh Art Explorer, Art Gamer, itu Art Gamer tentang game puzzle ya Bapak Ibu, atau ini Artnet. Banyak sekali yang bisa kita lakukan di dalam Google Art ini. Kita cek di sekitar apa saja yang berada di sekitar kita. Kita bisa mencari, ini ada beberapa museum yang ada di sekitar ya, di sekitar kita, apa saja yang ada di sekitar kita dengan lokasi kita. Ada Museum Simalungun, lalu ada ini jadi Google Art itu berhubungan dengan seni, dan juga ada beberapa koleksi juga Bapak Ibu. Kita lihat koleksi. Coba kita masuk ke museum yang ini. Nah, inilah salah satu museum. Jadi Google Art ini fokusnya pada seni dan museum ya Bapak Ibu. Tinggal kita bagaimana cara membuat LKPD yang ingin kita cari dalam pembelajaran siswa. Nanti kita bagi kepada siswa kemana ia akan menjelajahi. Contoh kita buat Indonesia, apa saja museum yang kita bisa kunjungi di Indonesia ya Bapak Ibu. Ada Museum Nasional, coba kita cek Museum Nasional Indonesia, kita Street View. Nah, ini Museum Nasional ya Bapak Ibu. Coba kita cek tampilannya, kita masuk ke dalam. Nah, di sini siswa dapat mengetahui apa saja yang ada di dalam Museum Indonesia tadi, atau Museum Nasional Indonesia Bapak Ibu. Bisa berjalan-jalan, melihat apa saja yang ada di dalam museum tersebut. Jadi tidak perlu kita ke tempat aslinya, di sini pun kita sudah bisa melihat apa saja yang ada di dalam museum tersebut tanpa harus langsung ke tempatnya Bapak Ibu. Kita bisa melihat di sini ada rumah adat ya, beberapa rumah adat. Kita boleh berjalan terus, melihat-lihat. Ada kain batik. Nanti kita tinggal menyuruh coba cari stand dengan provinsi masing-masing, yang melihat provinsinya di mana. Sepertinya ini Irian Jaya ya Bapak Ibu. Kita bisa melihat, coba cari provinsimu di Museum Nasional Indonesia ini, di mana tepatnya dan apa saja yang dipajang di dalam museum tersebut tentang ciri khas daerah kita atau ciri khas daerah masing-masing. Nanti siswa akan mencari stand yang sesuai dengan daerah siswanya tersebut. Apabila dia Sumatera, maka dia akan mencari Sumatera Utara. Dia akan mencari standnya di mana. Kita bisa berkeliling lebih jauh. Kita bisa memilih di sini lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Coba kita ke lantai 2 Bapak Ibu. Nah, ini lantai 2. Di lantai 2 isinya apa saja kita cek di sini. Nah, kalau kita ke lantai 4 juga bisa. Lantai 3, coba kita ke lantai 3 terlebih dahulu. Lantai 3 tidak bisa ya Bapak Ibu. Coba kita kembali ke lantai 1. Di lantai 1 kita bisa melihat di sini. Nah, ini Museum
bisa jelas juga kita lihat apa saja yang ada di dalam Museum Nasional ini. Kita jalan-jalan lagi. Nah, kita bisa melihat di sini ada manusia purba. Dan ini bisa kita perbesar ya Bapak Ibu, kita lihat secara dekat. Ya, apa ini? Bisa kita lihat secara dekat. Kalau ini memperkecil, kita perkecil. Kita jalan lagi ke arah sini, ada tulisan di sini. Coba kita perdekat. Nah, ini apa ini? Ibu, kita coba perjelas di sini. Kita bisa memperbesar di sini. Nah, ini adalah dari lukisan hingga kuburan kehidupan manusia gua. Nah, ini berarti inilah ya Bapak Ibu. Ini berarti ya. Kita bisa memperbesar, melihat apa ini. Nah, ini guanya. Nanti siswa akan mengeksplornya secara langsung ya Bapak Ibu. Jadi akan sangat menarik apabila siswa terus berjalan-jalan melihat apa saja yang ada di museum ini. Nah, kalau dia merasa melihat menarik gambar di sini, bisa diperdekatnya, melihat, diperdekat ke sini. Nah, mungkin sampai di sini ya Bapak Ibu tentang eksplornya ya. Tergantung Bapak Ibu bagaimana membagi penugasan ataupun eksplor siswa ke museum. Kalau kita ingin berkunjung ke museum, maka kita menggunakan Google Earth. Tetapi apabila kita ingin melihat atau mengeksplor pulau-pulau ataupun daerah-daerah yang ada di dunia, kita tinggal menggunakan Google Earth untuk mengetahui topografi, iklim, daerah, dan juga kawasan yang ada di seluruh dunia. Tapi apabila kita ingin melihat barang-barang bersejarah ataupun peninggalan-peninggalan yang ada dikoleksikan di museum, maka kita melihat di Google Earth ya Bapak Ibu. Ini bisa kita perbesar juga, mencari apa saja yang ada pada museum-museum yang masuk pada Google Earth. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti. Apabila ada pertanyaan ataupun kendala dalam melakukan risetnya, karena saya sarankan Bapak Ibu melakukan riset terlebih dahulu menggunakan Google Earth dan juga Google Earth ini. Dan terima kasih juga telah mengikuti acara kita hari ini mulai dari awal sampai akhir tanpa meninggalkan sesi dalam video ini. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini dalam pembelajaran Google Earth dan juga Google Earth dapat membuat siswa kita aktif dan menyenangkan, dan juga bisa membuat LKPD yang berbasis project ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya mungkin kita akan membuat kolaborasi berikutnya. Silakan Bapak Ibu ikuti juga aplikasi apa lagi yang dapat membuat siswa aktif ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.